Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan saya Aruli Sinagar akan membahas tentang statistik, dan teman saya Asdiar Sakna, saya akan membahas tentang audit manajemen, dan saya Wanda Sari akan membahas statistik juga dengan penjelasan mengenai langkah dan metode statistik dan pengumpulan serta penyajian dari data statistik. Dan inilah pembahasan kita. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang audit manajemen. Pengertian dari audit manajemen sendiri merupakan suatu teknik yang mencakup beberapa bidang yang luas, mengenai prosedur, metode penilaian, kelayakan, dan pendekatan-pendekatan. Pemeriksaan manajemen dibuat dalam menganalisa, menilai, melakukan peninjauan ulang, dan menimbang hasil kerja perusahaan dibanding dengan standar yang sudah ditetapkan atau pedoman yang ditentukan dari perusahaan. Tujuan utama dari audit manajemen sendiri adalah memeriksa, menganalisis, dan mengidentifikasi kegiatan, program, atau aktivitas yang perlu dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan. Tujuan lainnya dari audit manajemen adalah 1. Penilaian terhadap pengendalian. 2. Penilaian atas pelaksanaan. 3. Memberikan bantuan kepada manajemen. Ruang lingkup manajemen. Audit manajemen mencakup semua aspek aktivitas audit manajemen tersebut. Ruang lingkup ini bisa dalam bentuk semua aktivitas atau bisa juga hanya meliputi beberapa tertentu dari program atau kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan, yaitu 1. Planning, yang dimana pada ruang lingkup ini kegiatan harus merencanakan tujuan dari proses atau kegiatan yang ingin dilakukan. 2. Controlling, pada ruang lingkup ini seseorang harus melakukan pengawasan terhadap proses yang berjalan. 3. Closing, yang dimana dalam proses ini manajemen mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang sebelumnya dilakukan. Kriteria audit manajemen 1. Kriteria efektivitas dan efisiensi. 2. Kasus sebagai eksersi suatu tindakan. 3. Efek sebagai eksersi atas hasil suatu tindakan. Tahapan audit manajemen. 1. Mengidentifikasikan ruang lingkup proyek. 2. Meneliti rencana persiapan dan organisasi. 3. Pengumpulan fakta dan pembaruan dokumen. 4. Riset dan analisis. 5. Membuat laporan. Kesimpulan dari audit manajemen adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Tujuan dan manfaat audit manajemen yaitu untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai efektivitas suatu unit atau fungsi, dan untuk mengetahui tindakan yang bersifat preventif. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Berikutnya saya akan membahas tentang statistik. Statistik sendiri yaitu suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel
di mana isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Menurut para ahli, menurut Bapak Profesor Dr. Sujana MA, statistik adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisa, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisan yang dilakukan. Dan menurut Bapak Anderson, statistik adalah ilmu dan seni perkembangan dan metode yang paling efektif untuk pengumpulan, pertabulasian, dan interpretasi data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan penggunaan penalaran induktif yang didasarkan pada matematika probabilitas peluang. Statistika deskriptif. Statistika yang menjelaskan tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Misalnya, dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik dan selanjutnya. Dilakukan pengukuran nilai-nilai statistik seperti Acqueous, mean, dan standar deviation. Ruang lingkup statistik deskriptif. 1. Distribusi frekuensi serta pengukuran nilai-nilai statistik dan grafik. 2. Angka indeks. 3. Time series atau deret waktu. 4. Conversion dan correlation sederhana. Statistik induktif. Ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut disebut sampel. Ruang lingkup statistik induktif. 1. Probabilitas. 2. Distribusi teoritis. 3. Sampling dan distribusi sampling. 4. Estimasi harga parameter. Statistik dalam bisnis. Hal ini dilakukan karena dalam bisnis dibutuhkan berbagai perhitungan dan analisa untuk mengambil keputusan yang tepat guna meningkatkan usaha menyelesaikan masalah. 2. Misalnya, sebuah perusahaan minuman akan mengeluarkan produk baru dan ingin memperkirakan selera konsumen di pasaran yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui selera pasaran, kegiatan yang umumnya dilakukan adalah dengan melakukan penelitian pasar melalui wawancara pada beberapa orang yang dipilih secara acak. Itu dia pembahasan mengenai statistik. Nah, untuk kesimpulan dari statistik itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Dengan adanya statistik ini, proses untuk pencapaian mendapatkan solusi atau pemecahan suatu masalah akan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya statistik ini dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi atau berpeluang mendapatkan visi atau tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi sebelumnya. Berikutnya kita akan membahas ke slide selanjutnya. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai langkah dan metode statistik dan juga membahas mengenai pengumpulan dan penyajian dari data. Yang pertama yaitu langkah-langkah dari statistik. Langkah-langkah dari statistik ini terdiri dari pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang dibutuhkan untuk menjawab suatu pertanyaan atau studi kasus ataupun juga dengan masalah. Berikutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan proses statistik dengan merumuskan data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dengan cara melakukan pengklasifikasian atau penggolongan data, melakukan pemeriksaan untuk melengkapi data yang sebelumnya diperoleh, memasukkan data-data pada komputer jika memang hal itu diperlukan, dan melakukan pengecekan kembali terhadap data yang dikumpulkan sebelumnya. Berikutnya yaitu penyajian data. Penyajian data ini merupakan sebuah kegiatan atau proses yang dimana menyajikan data untuk bertujuan
mudah dipahami dan mudah dianalisis. Dan yang keempat yaitu penganalisaan data. Penganalisaan data ini bisa menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu deskriptif dan juga inferensial. Analisis deskriptif merupakan penganalisaan data dengan cara mendeskripsikan fenomena atau gejala secara ringkas dan juga jelas. Sedangkan inferensial adalah penganalisaan data dengan menggunakan syarat yang ketat pada masalah sampling agar diperoleh sampel yang representatif. Dan terakhir yaitu menarik kesimpulan dan menjadi langkah yang terakhir bagi statistik. Berikutnya yaitu mengenai metode yang digunakan dalam statistik. Yang pertama yaitu analisis regresi. Analisis regresi dalam statistik adalah hubungan antara variabel dependen dan juga hubungan dengan variabel independen atau data yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen, yang dimana analisis regresi ini saling berhubungan atau memiliki sebab akibat antara variabel satu dengan variabel lainnya. Yang kedua yaitu standar deviasi. Standar deviasi adalah metode analisis statistik yang mengukur penyebaran data di sekitar rata-rata. Yang ketiga yaitu mengetes hipotesis. Metode ini menguji benar tidaknya argumen atau kesimpulan tertentu untuk kumpulan data, sehingga membantu dalam memperkirakan bagaimana keputusan yang dibuat dapat mempengaruhi bisnis atau perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu menentukan besaran sampel. Nah, metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang cukup besar. Dengan metode ini kita bisa menganalisisnya dengan lebih mudah karena ukurannya dibuat lebih kecil dari sebelumnya. Kemudian mengenai pengumpulan data dan penyajian data. Pengumpulan data adalah kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang dibutuhkan untuk menjawab suatu pertanyaan. Nah, dalam pengumpulan data ini kita gunakan untuk memecahkan suatu kasus atau permasalahan yang memang kita sedang lakukan atau kita cari solusinya. Cara pengumpulan data ini kita bisa melakukan penelitian, voting atau pemilihan langsung, wawancara atau interview, dan kita juga bisa menggunakan tes kuesioner. Selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan sebuah kegiatan atau proses menyajikan data yang mudah dipahami dan dianalisis. Nah, dalam bentuk penyajian data ini kita bisa menggunakan tabel atau diagram, dan diagram ini bisa dalam bentuk batang, pie chart, atau juga line. Dan kesimpulan yang kami ambil mengenai materi ini adalah pada dasarnya statistika di dalam manajemen sangatlah diperlukan. Karena dari setiap proses yang ada pada statistika dapat membantu serta mempermudah seseorang dalam memanage data untuk suatu jawaban atau solusi terhadap suatu kasus atau pertanyaan yang ingin dipecahkan. Yang tentunya dengan statistika ini kita bisa dengan efektif dan efisien mencapai tujuan yang ditetapkan atau diinginkan sebelumnya oleh suatu organisasi atau perusahaan. Demikian pemaparan dari kami mengenai audit manajemen dan juga statistik. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua dalam mata kuliah manajemen. Terima kasih.